Bapak dan Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, salam bahagia dan salam seroja untuk kita semua, berkah dalam. Bersama dengan saya Romo Antonius Garbito Pambuaji menyampaikan salam dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Selasa 10 November dalam pekan biasa ke-32 bertepatan dengan peringatan wajib Santo Leo Agung Paus dan Pujangga Gereja. Bacaan pertama dalam liturgi hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 1 sampai dengan 8, ayat 11 sampai dengan 14. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai dengan 10. Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaja atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian, apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, kami adalah hamba-hamba tak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata keinginan mendapatkan penghargaan merupakan salah satu penghalang kita melayani Allah. Itu sebabnya Yesus mengingatkan murid-muridnya dengan mengutip tata krama seorang hamba terhadap tuannya sebagaimana kebiasaan pada zaman itu. Ketika melakukan tugas, kita bukanlah tuan yang berhak menerima pujian. Sebaliknya kita adalah hamba. Bahkan bukan hanya pujian yang tidak layak kita terima, sekedar ucapan terima kasih pun tidak boleh kita harapkan. Yesus, Putra Allah yang menjadi manusia itu memberikan teladan bagi kita. Yesus menggenapkan seluruh tugas yang dibebankan Allah, yaitu sampai wafat di kayu salib dalam kehinaan tiada tara. Ini sebuah pengajaran dari Tuhan Yesus bagi kita yang bisa jadi tidak lazim, namun inilah keutamaan Kristiani yang berkenan bagi Allah. Apakah saudara-saudari merasa lesu melayani Tuhan? Apakah saudara-saudari bermaksud meninggalkan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita? Atau saudara-saudari tidak ingin melayani karena merasa pelayanan itu tidak ada gunanya, apalagi hanya karena tidak mendapatkan penghargaan ataupun sekedar ucapan terima kasih? Bila keinginan itu muncul, cobalah selidiki. Apakah hal itu terkait oleh tiadanya penghargaan atau pujian yang saudara atau saudari terima? Lalu pandanglah Kristus yang telah meninggalkan teladan dengan hidup sebagai hamba, sekalipun Dia adalah Tuhan kita. Saudara-saudari, apapun pekerjaan dan tugas kita saat ini, marilah kita menjalankannya dengan sepenuh hati. Memang dalam Injil Lukas bab 7 ayat 10 Tuhan Yesus mengatakan, sebab seorang pekerja layak mendapat upahnya. Namun hal itu akan terjadi jika kita menjalankan dengan kesungguhan dan ketulusan hati, bukan semata-mata menjadikannya sebagai orientasi. Sebab apapun pekerjaan kita, jika itu dilakukan dengan sepenuh hati, akan mempunyai nilai yang luhur, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Kerja merupakan suatu usaha yang bermanfaat karena memungkinkan seseorang mencapai pemenuhan sebagai makhluk manusia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,
Terima kasih atas pekerjaan dan pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Semoga kami dapat bertanggung jawab dan tetap setia melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.